ketika dia mau mengimpor barang karena memang TKDN-nya belum terpenuhi. Mungkin ya dari bahasa yang agak simpel ya Pak ya. Baik, TKDN ini baik. apa sih Pak itu? Biasa disebut sebetulnya P3DN. Pemastian dari penggunaan bahan baku, penggunaan alat kerja, penggunaan fasilitas kerja, assessment atau verifikasi, melihat kandungan dalam negeri dalam suatu produk. Dan adanya kebijakan terkait dengan TKDN untuk dapat terlibat dan menawarkan produknya, yaitu produk akhir yang tentunya nanti dapat dilakukan sertifikasi TKDN. Ada yang mengajukan proses sertifikasi TKDN gitu ya. Apa saja sih yang harus dia siapkan gitu kan? Ya khususnya untuk sertifikasi produk ya. Yes. Ini diwajibkan untuk memiliki aspek legal terkait dengan kesesuaian produk yang akan mereka lakukan sertifikasi. Halo Sobat SCISI, kembali lagi di acara CC Talk. Hari ini dengan saya, Ganesh Hadian Farisi dari KSO SCSI. Nah, hari ini kita kedatangan dua tamu. Yang pertama ada Pak Imam dan Pak Hakim. Selamat datang Pak di KSO. Nah, ini Pak Imam dan Pak Hakim itu dari tim sertifikasi TKDN yang kebetulan bisa meluangkan waktu bersama kita hari ini. Pak izin kita akan ngobrol sedikit ya Pak tentang beberapa hal. Yang pertama mungkin tentang Sukovindo. Jadi Sobat SCSI di sini bisa mengenal lebih dekat Sukovindo tuh apa sih gitu kan. Karena kepanjangannya sendiri kita tahu ya, Superintending Company of Indonesia. Nah, paling sambil menunggu penjelasan tentang itu, mungkin bisa Pak Imam, Pak Hakim memperkenalkan diri dulu ke teman-teman atau Sobat SCSI di sini. Oke, baik. Selamat siang teman-teman, sobat KSO SCSI. Perkenalkan, nama saya Andi Lukman Hakim. Saya Kepala Bagian Fasilitasi Kandungan Lokal. Jadi memang lingkup kami adalah terkait dengan verifikasi TKDN dan sebelah saya silakan Pak Imam. Selamat siang Sobat SCISI. Perkenalkan kami Imam Agung Prasetyo sebagai Project Manager TKDN di PT Sukovindo. Kami di sini diundang untuk terkait dengan pembahasan terkait dengan sertifikasi TKDN. Oke, Pak Imam, Pak Hakim, terima kasih ya Pak. Kembali lagi memang di sini biar teman-teman tahu lebih jauh ya tentang kalau kita dengar Sukovindo tuh ya induknya KSO gitu, salah satu induknya betul. KSO. Cuma kembali lagi kita mau denger nih Pak, sebenarnya Sukovindo nih dari dulu tuh apakah sudah Sukovindo gitu? Apa memang gimana ya Pak ya? Ya, jadi memang Sukovindo adalah perusahaan BUMN ya yang sudah berumur Oktober 2024 kemarin ke 68. Jadi memang Sukovindo sudah memiliki pengalaman yang cukup panjang, cukup besar dan memiliki jasa yang cukup lengkap juga Mas Eca. Jadi memang pada tahun berdirinya Sukovindo tentunya melalui hal-hal yang berdasarkan penunjukan-penunjukan dari pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah yang untuk memberikan pemastian. Pada prinsipnya tugas kami PT Sukovindo atau Superintending Company of Indonesia adalah membantu pemerintah untuk memberikan kepastian. Kepastian tadi dari berbagai aspek, dari misalnya dari kualitas, mungkin dari sisi mutu, kualitas, mutu, kemudian dari sisi hal-hal terkait aspek-aspek yang lainnya dari legalitas dan sebagainya. Oke, baik Pak. Saya tuh sering dengar gini Pak, TIC Pak. TIC itu apa Pak? Ada hubungan sama Sukovindo? Oh pasti, jadi core business dari Sukovindo adalah testing, inspection, dan certification. Mungkin saya sedikit menjelaskan secara general. Testing ini kami memiliki pengalaman cukup lengkap dan cukup banyak untuk melakukan semacam pengujian-pengujian. Baik salah satunya yang mungkin saya bisa sebutkan adalah standar SNI. Mas Eca pernah Iya, dengar kan standar pernah dengar. SNI? Itu kami melakukan pengujian terhadap kualitas dari suatu produk yang nantinya aman digunakan bagi warga negara Indonesia. Itu dari sisi testing. Kemudian dari sisi inspection, ada berbagai hal jasa yang memang Sukovindo miliki, yaitu salah satunya ada inspeksi teknis yang kembali lagi seperti tadi yang saya sampaikan adalah Sukovindo memberikan
pemastian terhadap kualitas teknis dalam proses pelaksanaan berbagai pekerjaan. Dan sisi dari TIC tadi adalah certification, adalah salah satu output dari Skofindo yang memang bentuk sertifikat tadi adalah pengakuan terhadap suatu kegiatan ya. Misalnya kalau kita bicara sertifikat ISO, tentunya di situ sudah memiliki standar manajemen yang memang sudah memenuhi parameter-parameter penilaian tersebut. Jadi outputnya adalah sertifikat yang diakui secara global sebetulnya, Mas Ganesha. Oh, oke. Pak, berarti, selain TIC, saya tuh sempat dengar juga apakah Sukovindo punya jasa konsultasi atau pelatihan kah gitu menuju ke arah sana? Baik, baik. Jadi memang ada beberapa hal terkait jasa konsultasi. Memang sebetulnya kewajiban kami ya terkait dengan konsultasi. Jadi tidak harus kita dalam bentuk kerjasama khusus. Jadi terkait dengan mungkin dari pelaku usaha ingin melakukan ingin mengetahui suatu bisnis, suatu mungkin dasar-dasar dari penilaian suatu pekerjaan, kita siap untuk memberikan semacam advice atau konsultasi yang tentunya kita bisa berikan secara cuma-cuma. Salah Oh, satunya cuma-cuma. cuma-cuma itu garansi dari kami. Jadi yang penting pada saat pelanggan atau pelaku usaha tadi memiliki pemahaman yang sama, tentunya kami sebagai lembaga verifikasi independen akan mempermudah juga dalam pelaksanaan kegiatan karena perusahaan sudah memiliki pengetahuan yang sama gitu, Mas Eca. Oke, baik Pak Hakim. Artinya kan, tadi saya dengar masalah, eee, pelaku usaha ya, pelaku Betul. usaha juga bisa. Artinya pelanggannya Sukovindo itu apakah terbatas perusahaan-perusahaan besar saja, Pak? Atau memang dia bisa ke perorangan atau mungkin ada yang konsultasi dari level yang bukan badan usaha? Apakah boleh seperti itu, Pak, di Sukovindo? Ya, mungkin nanti bisa dilengkapi Mas Imam ya sebagai tim teknis dalam hal ini. Kita tidak membatasi skala perusahaan. Jadi yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan tersebut tentunya eee, tidak membatasi skala usaha. Bahkan kami pernah memiliki pengalaman Mhm, melakukan semacam pendampingan, Mas Eca. oke. Pendampingan dalam produk halal. Oh, Itu bukan hanya sekelas perusahaan besar yang memiliki mungkin pemodalan yang cukup besar, jadi skala-skala industri rumah tangga juga kita memiliki pengalaman untuk mendampingi kegiatan mereka. Juga tentunya kalau kita bicara badan usaha, ya pasti ya karena jadi kalau terkait dengan perorangan tentunya bisa melalui jasa tersebut, tapi atas nama badan usaha itu, Mas Eca. Maksudnya harus oh, memiliki oke, oke. aspek legal karena seperti tadi, kita memberikan pemastian bahwa, eee, pelaku usaha tadi memang memiliki legalitas yang sah dan diakui dan berlaku. Oke. Baik, mungkin dari Pak Imam ada tambahankah dari pernyataannya Pak Hakim? Ya, benar apa yang dikatakan oleh Pak Hakim. Memang ruang lingkup daripada pekerjaan jasa yang memang dapat dilakukan oleh Skovindo seperti disebutkan tadi TIC ya, Testing, Inspection, dan Certification tidak hanya melingkupi badan usaha yang besar, tapi bisa keseluruhan jenis skala usaha baik kecil, menengah maupun skala yang sangat besar, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing. Jadi semuanya memang berhak untuk mendapatkan jasa pemastian, kepada PT Skovindo. Demikian, Pak Ec. Iya, makasih Pak Imam, Pak Hakim. Memang ngebawa nama sendiri Pak ya. Jadi superintending emang super berarti. Betul. Oke Pak, mungkin kita akan mulai masuk ke pembahasan berikutnya nih karena Baik. bapak-bapak datang langsung dari TKDN. Nah di sini jujur sobat SCISI di sini pun pernah berbicara atau ngobrol gitu Pak ya dengan klien-klien kita yang ada di Indonesia gitu. Baik. Beberapa itu nanyain tentang "Mas, TKDN di Sukovindo gimana ya?" Gitu kan. Terus TKDN ini apa gitu. Jadi beberapa pelanggan atau pelaku usaha yang baru mungkin ya, baru, terjun ke dunia usaha gitu kan ketika dia mau mengimpor barang gitu kan, mengimpor barang ternyata ada terkendala khusus nih dia bilang, "Pak, saya belum belum bisa, bikin pabrik di Indonesia
karena masih harus impor. Kenapa harus impor? Karena memang TKDN-nya belum terpenuhi. Nah ini nih, mungkin mumpung Sobat SCISI di sini bisa menonton acara ini gitu ya. Bapak-bapak di sini boleh nggak ngejelasin mungkin ya dari bahasa yang agak simpel ya Pak ya. Baik, baik, TKDN ini baik. apa sih Pak gitu? Siap. Makhluk apa sih ini gitu? Sebentar, Mas Eca sebelumnya udah tahu belum kepanjangan dari TKDN? Tingkat komponen dalam negeri. Itu kepanjangan yang benar, Mas. Heeh. Jadi saya punya kepanjangan yang sedikit gombal nih. Biasanya Oke, gimana Pak? milenial yang suka digombal-gombalin ini. TKDN itu tanpa kamu diriku nol. Tanpa kamu diriku nol. Ada Oke. filosofinya, nanti saya Keluar nih jelaskan sambil kucing. sambil berjalan ya. Jadi Oke, Pak. memang betul. Jadi yang kita bicara TKDN ada 3 lingkup. Yang pertama adalah TKDN barang, TKDN jasa, dan TKDN gabungan barang dan jasa. Oke. Oke, nanti untuk jasa dan gabungan barang dan jasa mungkin Mas Imam akan memberikan brainstorming dengan teman-teman Sobat KSO SCSI. Jadi yang terkait dengan TKDN barang, yang berhak mendapatkan sertifikat TKDN barang atau produk itu adalah produsen. Jadi dari lingkup tersebut kami akan memastikan dahulu nih, apakah memang calon pelanggan atau pelanggan memiliki aspek legal yang sudah memenuhi syarat atau memenuhi kriteria Sebagai produsen. sebagai produsen. Oke. Istilahnya kalau di kami itu KBLI-nya sudah KBLI industri. Jadi kan ada KBLI jasa dan KBLI industri. Jadi yang berhak mendapatkan sertifikat TKDN barang adalah KBLI industri. Jadi memang kami melakukan penilaian terhadap kemampuan pelaku usaha tadi atau badan usaha tadi terkait dengan kemampuan produksi. Kita bicara kemampuan produksi, di situ kita akan melakukan pemastian dari penggunaan bahan baku, penggunaan alat kerja, penggunaan fasilitas kerja, di situ ada mesin dan lain sebagainya. Jadi kita akan melakukan semacam assessment atau verifikasi untuk melihat kandungan dalam negeri dalam suatu produk. Gitu. Itu dari TKDN barang. Jadi untuk yang jasa, silakan Mas Imam, untuk jasa dan gabungan barang jasa kira-kira parameter atau kriteria perusahaan apa sih yang bisa terlibat dalam kegiatan itu. Baik. Terima kasih Pak Eca. Jadi sudah disampaikan bahwa untuk perusahaan ya yang berhak mendapatkan sertifikasi produk harus merupakan perusahaan yang statusnya adalah produsen. Ya. Kalau pengusaha importir menjadi bagian daripada produsen untuk mensuplai bahan baku ke dalam suatu manufaktur ya, itu justru malah bisa dibilang itu menjadi peluang yang sangat besar ya. Jika memang keterbatasan penggunaan bahan baku ya yang ada di Indonesia ini masih sangat minim, tapi karena dengan adanya kebijakan terkait dengan TKDN ya dimungkinkan ya bagi para pelaku usaha khususnya importir yang memang saya sebutkan tadi masih terbatas ketersediaan bahan baku untuk dapat terlibat dan menawarkan produknya kepada para pengusaha yang bergerak dalam bidang manufaktur ya. Sehingga produk-produk tersebut dapat digunakan, diolah dan menjadi suatu output yaitu produk akhir yang tentunya nanti dapat dilakukan sertifikasi TKDN. Itu untuk yang produk. Sedangkan kalau untuk pekerjaan jasa ya, untuk skup jasa ya. Jasa di sini sifatnya lebih kepada pemastian ya. Jadi tidak ada sertifikasi jasa pada awal pekerjaan ya. Jadi kalau produk memang dijadikan suatu syarat pada saat pengadaan baik di pemerintah maupun di BUMN ya. Namun untuk skup jasa ini pemastiannya ini di akhir pekerjaan. Jadi mereka hanya dapat menyampaikan suatu komitmen saja yang dipersyaratkan oleh pada saat pengadaan yang tentunya pada saat akhir pelaksanaan pekerjaan itu harus dipenuhi gitu ya. Jadi paling tidak kewajiban-kewajiban dalam pemenuhan syarat tersebut perusahaan atau pelaksana kontrak wajib memenuhi target seperti apa yang disampaikan pada saat pelelangan. Jadi di sini kami sampaikan kepada sobat SCISI bahwa
untuk pengadaan produk, jika Bapak Ibu semua para importer ataupun para pengusaha atau pemilik pabrik ya, ataupun bagi para distributor ataupun bagi penjual dapat menjual produknya ya, tentunya dengan harapan bahwa produk-produk tersebut memiliki sertifikat TKDN ya. Karena memang kewajiban daripada pemerintah saat ini tentunya mensyaratkan adanya penggunaan produksi dalam negeri ya. Hmm. Jadi bagi saya hal tersebut menjadi suatu hal yang sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi bangsa kita untuk saat ini gitu Pak Ican. Oke. Berarti saya boleh ngomong gini nggak Pak Imam? Artinya TKDN ini akan menjadi sangat penting untuk pelaku usaha yang produsen ya, untuk yang barang contohnya tadi. Yang niatnya dia mau tender ke pemerintahan gitu ya? Ya Tender ke betul, pemerintahan atau ke lembaga-lembaga di Indonesia BUMN. ya, yang lebih memprioritaskan ketika pelaku usaha itu sudah dapat sertifikat TKDN gitu ya Pak? Ya betul. Nah, Jadi memang penggunaan daripada sertifikasi ini khususnya kepada pengadaan pemerintah dan BUMN. pengadaan. Untuk pengadaan swasta mungkin saat ini belum ada kebijakan, Hmm, namun diharapkan swasta juga ikut terlibat untuk hmm, meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Jadi begitulah latar belakang kenapa saat ini begitu diperlukannya terkait dengan sertifikat TKDN ini. Jadi harapannya pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja ini menjadi maksimal di negara kita. Sehingga di negara kita tidak hanya adanya perusahaan-perusahaan yang hanya menjual produk saja. Sedangkan oke. banyak sekali industri-industri kita yang ada di kawasan ataupun di suatu tempat tertentu yang tentunya mereka juga ingin melakukan suatu kegiatan produksi ya. Paling tidak dengan adanya kebijakan TKDN ini menjadi suatu hal yang positif bagi pertumbuhan ekonomi kita. Itu Kak. Oke, baik Pak Imam. Nah, satu lagi Pak, saya boleh nanya nggak, sertifikat TKDN ini outputnya apakah hanya, misalnya perusahaan A telah tersertifikasi TKDN memenuhi Oke, berapa persen, itu oke, tuh ada nilai minimumnya nggak sih untuk lulus gitu, istilahnya gitu Pak? oke. Jadi kalau kita bicara sertifikat TKDN, Hmm, itu mengikat kepada produk, bukan perusahaan. oke. Oke, yang pertama, jadi misalnya Mas Eca nih. Hmm, Mas Eca punya, memiliki, kemampuan untuk produksi adalah mebeler. mhm, Kemudian Mas Eca produksi meja, kemudian kursi, atau oke, mungkin, lemari ya. Itu sertifikat TKDN itu mengikat kepada satu spesifikasi produk, jadi bukan ke perusahaan. oke. Berbeda dengan sertifikat ISO. Kalau ISO kan Hmm, perusahaan ini telah, iya iya memiliki Pak. standar ISO sekian, Hmm, 9001 misalnya. Nah, kalau TKDN itu mengikat ke, satu spesifikasi produk. Terkait dengan standar minimum, sebetulnya kalau kita bicara pengadaan ya, tadi Mas Imam sudah sampaikan bahwa sebenarnya digunakan untuk apa sih sertifikat TKDN? Memang hmm, betul, untuk pengadaan di pemerintah, kementerian lembaga, hmm, perusahaan BUMN, BUMD, kemudian badan usaha yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai oleh negara. Saya hmm. ambil contoh, misalnya Mas Cece pernah dengar Medco tidak? Medco Atau Energy ya? Kangean Energi Indonesia, itu kan Iya, limited nih, perusahaan asing. hmm. Tapi kenapa mereka juga dipersyaratkan? Karena mereka melakukan eh, usaha kegiatan atau kegiatan yang mengelola sumber daya yang dikuasai oleh negara, dalam hal ini minyak dan gas bumi. Oh, oke Walaupun oke. perusahaan asing limited tadi saya ambil contoh, tapi juga dipersyaratkan dalam proses pengadaan barang jasanya. Oke, berarti mirip kalau misalnya dia mengelola kayak air atau listrik, Betul. Jadi otomatis kenapa dia harus kena TKDN. ya, jadi kenapa pembangunan power plant, Hmm, kemudian mungkin ada pengelolaan sumber daya air, hmm. itu dipersyaratkan juga loh. Walaupun Oh, oke secara oke. project atau secara pembiayaan dari pihak swasta misalnya. Hmm, Tapi karena memang tadi eh, sumber daya dikuasai oleh negara, jadi wajib akhirnya. Terkait dengan batasan minimum. Nah, hmm, ini menarik ini Mas Aca. hmm, Eh, apabila suatu produk yang mencapai nilai minimum, nilai TKDN dan BMP, BMP itu bobot manfaat perusahaan, oke. itu 40%. Hmm, Itu barang tersebut wajib digunakan. Misalnya pengadaan pipa nih Mas Eca nih. hmm,
Di situ saya sebagai penyedia bidder ya, yang mengikuti tender. Saya nilai TKD-nya 41%. Mas Eca nilai TKD-nya 35%. Mas Imam produk impor. Maka Mas Imam tidak boleh lanjut nih mengikuti tender karena sudah ada yang mencapai nilai 40%. Oke. Jadi itulah manfaat atau fungsi dari TKDN adalah salah satu tools untuk menentukan pemenang, dalam hal ini peserta tender. Walaupun Mas Imam secara penawaran harga, Mas Imam tadi nilai penawarannya paling rendah nih Mas Eca. Tapi saya sebagai produsen dalam negeri nggak bisa dong nilai TKDN saya, produk saya bisa mencapai 40. Tapi bukan berarti saya ditunjuk langsung sebagai pemenang. Jadi Mas Eca atau bidder lain atau perusahaan lain tetap bisa lanjut. Yang digagalkan hanya Mas Imam karena Yang tidak ada produk TKDN. luar negeri, betul. Oke, ini jadi kayak sistem gugur ya, Pak? Boleh Untuk dibilang di salah satu pengadaan barang dan seleksi ya. jasa. Salah satu seleksi Oke. dalam proses pengadaan barang jasanya gitu. Oke, berarti dari Sobat SCSI misalkan memang punya usaha ataupun pabrik ya, yang memang antara pilihannya produknya itu dari impor Ya. ataupun menggunakan tadi apa? Tidak ada kamu Tanpa kamu tanpa diriku kamu nol. diriku nol gitu ya. Betul. Jadi kalau yang nol langsung dibabat habis. Iya dong, kan kita fungsinya adalah untuk melindungi industri dalam negeri, Mas. Pada prinsipnya kegiatan TKDN ini atau biasa disebut sebetulnya P3DN, peningkatan penggunaan produk dalam negeri. P3DN. P3DN, jadi istilah-istilah yang common di kementerian itu implementasi P3DN, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Oke Pak, nah ini saya mau nanya tentang agak teknis nih, mungkin ke Pak Imam ya. Silakan. Pak Imam, misalkan ada yang mengajukan proses sertifikasi TKDN gitu ya ke PT Skovindo. Apa saja sih yang harus dia siapkan gitu kan? Kayak dia harus memenuhi syarat-syarat apa saja, terus tahapan proses di Skovindo tuh apakah ribet gitu Pak? Apakah simpel gitu Pak? Sebenarnya itu. Baik. Terima kasih Pak Isya. Jadi memang sangat menarik ya, khususnya untuk sertifikasi produk ya. Yes. Para pengusaha dalam hal ini diwajibkan untuk memiliki aspek legal. Aspek legal. Berupa NIB yang mereka miliki terkait dengan kesesuaian produk yang akan mereka lakukan sertifikasi. Jadi hal tersebut memang menjadi pemastian kami yang pertama kali bahwa produk yang diajukan ya memang sesuai dengan yang diizinkan. Oke, perizinan Jadi dulu harus berarti Pak. perizinan dulu. Setelah itu kami baru akan melakukan proses verifikasi ya, di mana para pengusaha diharapkan ya untuk tidak terlalu lama dalam melakukan verifikasi. Diharapkan tadi proses konsultasi tujuannya adalah membuat mereka lebih paham dan lebih siap ya, sehingga pada saat proses pelaksanaan verifikasi mereka menjadi lebih pasti terkait dengan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan. Tujuan daripada konsultasi seperti itu Pak Eca. Jadi mereka harus mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung ya. Karena TKDN ini seperti kita ketahui Bapak Ibu semuanya ya, terkait dengan menghitung biaya produksi ya. Jadi mereka harus menyiapkan komponen-komponen biaya untuk memproduksi suatu produk. Ada biaya tenaga kerjanya harus dikumpulkan, berapa biaya tenaga kerjanya, dokumen pendukungnya berupa KTP, slip gaji ya, maupun pembelian bahan baku ya. Bagi para pengusaha atau produsen yang ingin melakukan sertifikasi produk tentunya memiliki formulasi dalam membuat suatu produk. Jadi kita harus melakukan pengumpulan dokumen pembelian dari bahan baku yang dibeli ya. Jadi karena TKDN ini erat kaitannya dengan cost to make ya, biaya untuk memproduksi suatu produk, harapannya perusahaan mampu untuk memenuhi kelengkapan dokumen, checklist dokumen yang akan kami sampaikan pada saat verifikasi. Yang notabene memang sebenarnya tersedia dokumen tersebut saya yakin sudah ada ya. Harapannya para pengusaha jika ingin mempercepat proses verifikasi, diharapkan PIC dari perusahaan-perusahaan tersebut
fokus untuk mengumpulkan dokumen tersebut ya, sehingga keperluan daripada para peminta, verifikasi kepada Skovindo ini menjadi lebih cepat gitu. Jadi harapan saya, mereka mampu mengumpulkan dokumen dengan waktu yang, sesuai dengan, timeline verifikasi ya, dan para, PIC daripada para pengaju, sertifikat tersebut ya mampu untuk memberikan dokumen-dokumen yang diminta, Pak Eja. Oh, oke, Pak Imam. Jadi gini Mas Eja, Hmm, tadi kenapa saya sampaikan tanpa kamu diri ke nol. oke. Kalau bicara ribet, ya memang kami sebagai lembaga verifikasi independen harus melakukan pemastian. Oke. Misalnya, Mas Eja klaim, saya menggaji karyawan saya untuk operator 5 juta. Hmm, Klaim nih, klaim dari pelaku usaha atau Mas Eja dalam hal ini. oke. Mana bukti yang disampaikan untuk bukti yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan klaim Mas Eja? Oh, memang sesuai. Mas Eja Hmm, membayar operatornya adalah sebesar 5 juta rupiah. hmm, Itu nanti akan menjadi perhitungan. Karena pada saat pelanggan atau pelaku usaha tidak bisa membuktikan dengan bukti atau dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, hmm. itu akan masuk kategori komponen luar negeri. Walaupun Mas Eja operatornya warga negara orang Indonesia nih, warga negara Indonesia. Berhubung Mas Eja tidak bisa membuktikan secara dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan, maka masuk kategori komponen luar negeri. Gitu Mas Hmm, Eja. Jadi fokus dari pelanggan atau pelaku usaha dalam penyediaan data, informasi atau dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan itu akan mempercepat proses penyelesaian dalam proses verifikasi. Memang kalau tadi ada statement dari Mas Eja nih ribet karena memang kita harus membuktikan oke, klaim dari pelanggan atau pelaku usaha tadi Mas Eja. oke. Sebenarnya jujur ketika saya dengar penjelasan Pak Imam sama Pak Hakim, eh, dengan dibukanya konsultasi di awal, mungkin itu Ya, akan mengurangi keribetan sendiri ya. Karena betul. memang dia sudah Ya. checklist yang tadinya akan dipersiapkan pada saat proses verifikasi, artinya sudah dapat diinformasikan lebih awal ke pelaku usaha pada saat konsultasi ya Pak harusnya. Ya. Tapi dari pengalaman Bapak nih Pak Imam sama Pak Hakim, banyak nggak sih yang melakukan konsultasi dahulu? Apakah langsung tiba-tiba langsung ngajuin aja sertifikasi TKDN? Banyak, Mas. Kami sering, visit ya, maksudnya, kedatangan dari, pelaku atau calon pelanggan, berbicara calon Calon pelanggan itu pelanggan. untuk diskusi banyak hal Oh, dari ada kebutuhan. bakal calon pelanggan nggak? Jadi, gini, Pak, kira-kira, saya mau mengajukan. Jadi kita akan memberikan informasi atau diskusi ya, Hmm, karena memang kita ditujuk sebagai lembaga verifikasi, bukan hmm. lembaga konsultan. Itu Oh, yang oke. perlu kita garis bawahi nih. Heeh. Eh, Lembaga verifikasi sesuai dengan akreditasi ISO 17029. Oke. Kita sudah terakreditasi Mas Eja. Mm-mm. Jadi tidak usah khawatir terkait dengan lingkup atau pekerjaan yang kami lakukan karena kita sudah standarisasi. Maka walaupun pelanggan itu belum ada engagement, belum ada kontrak ya dengan Hmm. kita, ya kita dengan senang hati untuk memberikan pemahaman, Pak, untuk dokumen Bapak bisa sesuaikan dahulu terkait tadi Mas Imam sampaikan aspek legalnya sudah sesuai belum dengan produk yang Oke, akan oke. diajukan untuk sertifikasi. Gitu Mas Eca. Oke, sebenarnya sudah banyak membantu ya Pak dari Betul, proses. betul. Itu layanan kami ya tadi salah satu keunggulan. Jadi walaupun pelanggan tadi karena kalau kita bicara kerjasama kan kembali B2B ya, tapi tanggung jawab kami untuk memberikan pemahaman terkait dengan regulasi TKDN itu kewajiban kami yang selalu kami lakukan ke setiap kesempatan dalam hal ini. Oke, berarti jangan takut, jangan ragu ya untuk konsultasi langsung ke Pak Imam sama Pak Hakim. Silakan diskusi dengan kami. Iya, Pak izin. Tadi saya beberapa kali menangkap Pak Imam sama Pak Hakim menjelaskan ada proses tahapan verifikasi yang Baik, checklistnya ya baik, ABCD baik. mungkin. Nah itu biasanya timelinenya berapa lama ya Pak dari proses dia pengajuan sampai dia mendapatkan sertifikasi TKDN? Baik, ada 2 skema. Yang pertama adalah TKDN barang, yang kalau kita bicara timeline verifikasi, kita memang 22 hari kerja. 22 hari kerja. Itu sejak dokumen lengkap. Oke. Karena ini yang menjadi mungkin Mas Eja pernah dengar, Skovindo atau WSI lama dalam proses penyelesaian. Heeh. Karena apa? Kami tidak mendapatkan informasi yang cukup lengkap.
cukup lengkap, Hmm. tidak mendapatkan dokumen yang bisa kami sebagai referensi untuk melakukan perhitungan. Jadi kalau teman-teman pelaku usaha bisa fokus, kita insya Allah 22 hari kerja bisa menyelesaikan proses verifikasinya. Untuk yang Baru, barang. betul, baru barang dan jasa. Sebetulnya itu Oh, kurang lebih oke. sama, tergantung dari apa istilahnya kecepatan dari penyedia barang jasa untuk menyediakan dokumen tadi. Oh, oke. Baru ada beberapa lingkup yang memang kami berhenti sampai dengan lembaga verifikasi. Mm-mm. Sertifikat tersebut ditanda sahkan nih Mm-mm. dengan teman-teman Kementerian Perindustrian. Oh, dioper ke perindustrian. Betul, kami nanti akan mempertanggungjawabkan nih, Skovindo benar nggak nih melakukan penilaian terhadap produk pipa ini misalnya. Hmm. Kita akan membuktikan diskusi dengan pihak panelis atau reviewer dari Kementerian Perindustrian bahwa bahan materialnya dari sini, kemudian dokumennya ini, tenaga kerjanya dari warga negara Indonesia, ini dibuktikan. Jadi kita akan memang masuk tahapan tersebut. Baru setelah dari review tadi, Mm-mm. baru ditanda sahkan atau diterbitkan sertifikat oleh Kementerian Perindustrian. Oh, oke, oke. Berarti ujungnya tetap aja pengesahannya dari Kementerian Perindustrian gitu ya, Pak? Betul. Jadi kalau dari kami untuk yang jasa ini lebih kepada laporan hasil verifikasi ya Mas Imam ya. Oke. Seperti tadi Mas Imam sudah menyampaikan, benar nggak sih sesuai dengan janji pada saat tender? Mm-mm. Misalnya Mas Eca Ngeklaimnya berapa gitu? klaimnya 40 nih, misalnya Ah, 40%. Kita akan memastikan sesuai dengan dokumen dan realisasi pekerjaan sesuai dengan lingkup kontrak tadi, lingkup pekerjaan tadi. sertifikat TKDN ini akan publish, Pak, di Kementerian Perindustrian atau cuma Oh dikirim ke iya, itu? jadi referensi yang paling valid, yang paling update adalah website dari Kementerian Perindustrian. Referensi produk dalam negeri ya, Oke. yang sudah memiliki sertifikat TKDN itu adalah website dari Kementerian Perindustrian. Jadi Oh, oke, oke. P3D, keywordnya P3D. Nggak tahu, nanti silakan Mas Imam lengkapi lagi. P3DN, jadi keywordnya P3DN. Jadi Mas Eca ngetik P angka 3, Mm-mm. Delta November, Oke. itu nanti akan tercapture nih. Bisa search by perusahaan, Mhm. bisa pencarian berdasarkan produk, Oh, nama barang langsung nama di situ. barang. Jadi misalnya Mas Eca mau cari, nah ini yang mungkin laptop ya, Hmm. laptop. Nah tinggal disesuaikan saja spesifikasi yang Mas Eca butuhkan atau dalam ini perusahaan butuhkan. Mhm. Nah itu sudah paling valid dan paling update. Karena setiap hari akan ada terbit sertifikat baru. Oh, oke, oke. Dan itu publish. Tinggal akses ke website tadi Mas Eca. Oh, arti ini tinggal your words against mine itu, Pak, ya? Iya betul. Jadi kalau dia klaimnya berapa Iya. persen, begitu dicek di P3DN Kementerian Perindustrian, berapa persen nih, Betul. Mas, pas nggak nih gitu? Betul. Jadi pada saat user ya, dalam Hmm. hal ini panitia tender atau panitia lelang akan melakukan suatu pembelian nih Mas Eca. Ah. Itu adalah salah satu referensinya. Misalnya pengadaan laptop dengan spesifikasi A, B, C, D, E. Nanti teman-teman panitia lelang akan browsing ya istilahnya ke website dari Kementerian Perindustrian tadi. Oh, oke, Itu oke. paling valid dan paling update. Oke. Gitu. Ada expiry date berarti, Pak? 3 tahun. Jadi Oh, satu 3 tahun. produk validity period dari sertifikat TKDN produk 3 tahun. Oh, berarti punya database yang cukup mahal nih di P3DN dan Skovindo Betul. ya. Artinya punya data produk barang apa saja yang sudah disertifikasi, Ya, terus masa berlaku sertifikat TKDN-nya gitu kan. betul. Terus berapa persen Nilai kandungannya. TKDN-nya, betul. Terus datanya valid semua karena di verifikasi Oh pakai iya, proses tadi ya. betul. Pas saya mau nanya menariknya gini, Pak. Baik. Misal dia mengklaim menggaji operator tadi 5 juta ya. Oke, baik. Itu harus orang Indonesia atau dia boleh dari luar? Nah, ini mungkin pada prinsipnya kalau kita bicara TKDN ya, teman-teman ya. Pada prinsipnya proses perubahan sifat fungsi wujudnya dilakukan di Indonesia. Perubahannya di sifat wujud. Fungsi wujud dan di Indonesia. Jadi saya ambil gambaran misalnya saya produsen, saya mau mengimpor plat baja nih. Oke. Plat baja dari impor dari China misalnya. Diimpor masuk Indonesia nih. Oke. Saya punya workshop di Indonesia. Oke. Plat baja tadi saya potong, saya bending, saya tekuk, saya las-las, berubah bentuknya nih menjadi basket. Oke. Itu kan sudah secara fungsi berubah, wujud berubah, dan sifatnya berubah.
Jadi itu nanti akan kita nilai nih, nilai materialnya dari mana. Tidak harus semuanya dalam negeri. Oh, Kemudian oke tenaga oke. tenaga kerja misalnya supervisornya Mas Imam nih. Mhm, Kalau kita bicara Mas Imam, memang lahirnya di Gunung Kidul misalnya. mhm. Tapi paspornya sudah Malaysia nih. Jadi akan berbeda nih penilaiannya karena kita Oh, berdasarkan oke. kewarganegaraan. Jadi tidak harus apa ya, semuanya harus di dalam negeri. Yang penting tadi proses perubahan sifat fungsi wujudnya atau Mhm, proses produksinya itu dilakukan di Indonesia. Walaupun tadi Mas saya raw material saya atau bahan baku saya impor semua, Mas. mhm, Tenaga kerja saya asing semua, Mas. mhm. Tapi saya punya fasilitas produksi untuk memproduksi barang dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi, gitu. Oke oke. Ada gambaran nggak, Mas Eca, untuk Iya iya. terkaitnya? Berarti artinya pelaku usaha pun nggak perlu takut untuk mengurus TKDN ketika memang Betul, bahan bakunya dari luar, atau betul. dia yang penting ada upaya, Pak, ya, ada Yes, upaya atau proses mungkin ya, proses proses yang proses dilakukan di dalam negeri industri, gitu kan. proses produksi, Tinggal betul. berapa persen, Ya, ya itu. tergantung dari kandungannya masing-masing, Oh, iya iya. gitu, Mas Eca. Artinya dibebaskan ya dia mau 10% TKDN, yang Tidak ada penting dia batasan, klaim 10%. tidak ada batasan. Cuma memang ada spesial spesial apa ya, privilege ya. Oh Ketika iya, menyentuh 40%, dia ba pasti jadi bahkan Barang wajib. barang wajib. Bahkan kalau produk tersebut sudah mencapai nilai minimum 25% akan hmm, mendapat privilege dengan harga preferensi harga ya, Mas Imam ya. Itu adalah semacam penyesuaian harga yang diberikan oleh pemerintah karena saya sudah mencapai nilai minimum TKDN 25 tadi. mhm. Jadi eh, untuk informasi lebih apa ya, mudahnya saya boleh lebih mahal dalam tanda petik. Oh, oke oke oke. Ini kayak mirip di bola tuh pemain naturalisasi gitu Nah, berarti. Iya, gitu. Tapi seperti tadi untuk berhak mendapatkan privilege tadi, ya tadi Hmm, produk dalam negeri nilai TKDN-nya adalah 25%. oke, berarti emang poin-poinnya sebenarnya kalau kita mau nelusur dan mau konsultasi sih sebenarnya Baik, easy silakan. ya, nggak yang nggak yang ribet yang Oh tadi saya iya. bilang. Cuma memang tinggal pelaku usaha ataupun nanti sobat SCSI tinggal konsultasi, terus, beberapa tahapan tadi ya, ada proses Ya, konsultasi, verifikasi, 22 hari ya, Pak? 22 hari. Jadi ya Heeh, memang sih eee, memang akan berbeda ya dengan oke oke lingkup VPTI ya, karena kita tidak hanya melakukan pemeriksaan di first layer saja di produsen. oke. Kita akan melakukan penelusuran di subkon dari produsen tadi. Oh, Misalnya oke. tadi, saya produk basket tadi, ternyata saya beli catnya sama vendor A nih. Hmm, Ya kita akan memastikan ke vendor A-nya. vendor A tadi. Oh, nyambung terus berarti. Betul. Jadi, verifikasi TKDN atau pemeriksaan TKDN tidak hanya di produsen utama, kita juga akan melakukan di second layer-nya atau Mmm, demikian juga dengan jasa ya, jasa juga apalagi jasa ya, di situ ternyata saya sewa alat nih di perusahaan lain, ya mhm, kita akan verifikasi juga perusahaan itu. Karena apa Mas Eca, angka atau nilai TKDN yang kami laporkan sebagai realisasi atau sebagai output dari pekerjaan kami, itu akan kami pertanggungjawabkan. Karena apa? Tadi perusahaan akan mendapatkan privilege tadi, mhm, mendapatkan preferensi harga. Perusahaan akan menjadi pemenang nih, hmm. karena kan tadi salah satu tools dalam menentukan pemenang. Kita akan mempertanggungjawabkan. Sehingga kita betul-betul harus melakukan proses atau mekanisme flow bisnis tadi dengan ya sesuai dengan regulasi pemerintah, Mas Eca. Oh, oke. Pak, lebih challenging memproses sertifikasi TKDN yang barang atau yang jasa, Pak? Banyak ya, karena memang kita bicara barang juga dari kompleksitas rendah Hmm. sampai dengan kompleksitas tinggi. Oh, ada levelnya juga Ada nih. skala itunya ya. Jadi masing-masing SLA tadi tergantung. Misalnya saya produsen chemical nih. Proses saya hanya blending. Hmm, Dari aditif A, B, C, D, E di-blending menjadi produk kimia baru. hmm. Nah, itu akan lebih cepat. Oh, Tapi saya produsen Mas Eca kira-kira wellhead atau Christmas tree. mhm, Jadi alat barang operasi migas. Itu kan punya ribuan material. Atau mobil listrik deh, kita ambil mhm, mobil listrik. Itu kan ada ban, ada
murbaut, ada platnya, ada casing atau bodinya, ada lampu, ada interiornya, itu akan kita verifikasi. Jadi pastinya akan membutuhkan kompleksitas atau penelusuran yang lebih dalam lagi. Demikian juga dengan jasa. Misalnya pada saat kita melakukan verifikasi jasa manpower supply, MPS, itu akan lebih mudah dalam proses ruang lingkupnya. Tapi pada saat jasa sewa alat berat, kita akan memverifikasi Orangnya, orangnya, kita akan memverifikasi alat barangnya berat juga. yang digunakan, kita Iya, akan iya. memverifikasi spare part-nya. Itu ada. Jadi ya kembali lagi Mas Eca. Jadi tergantung dari ruang lingkup dari masing-masing pekerjaan itu Mas Eca. Ada tambahan mungkin Mas Imam? Gimana Pak Imam? Ya, memang barang dan jasa ini memang tidak bisa dipilih mana yang lebih susah atau karena masing-masing punya karakteristik ya. baik dari sisi kompleksitas ya, semua punya masing-masing ciri khasnya. Seperti sudah disampaikan tadi, barang ya, produk ya yang kita mau sertifikasi TKDN juga punya kompleksitas yang sangat bervarian atau bervariatif. Akan lebih mudah jika bahan baku yang digunakan itu akan lebih sedikit. Ya. Kalau bahan Kalau baku atau sedikit. proses mungkin lah ya, kalau atau melihat proses lah ya. kompleksitas seperti itu. Oke. Kalau jika memang bahan baku yang digunakan memang sedikit, secara logika maka proses verifikasinya tidak akan memakan waktu yang lama. Ya. Dibandingkan dengan suatu produk yang memiliki kompleksitas yang sangat tinggi ya tentunya dengan penggunaan material atau bahan baku yang sangat banyak. Ya contoh tadi sampaikan mobil listrik ya, tentunya itu ribuan item material yang harus kita lakukan verifikasi pemastian apakah ini buatan dalam negeri ataukah buatan luar negeri ya. Memang proses pemastian itu harus dilakukan secara keseluruhan. Material-material yang digunakan untuk membentuk suatu produk tersebut. Jadi sobat SCI SI dapat disampaikan di sini bahwasanya proses verifikasi TKDN ini tergantung daripada kompleksitas daripada barang ataupun jenis pekerjaan yang akan diajukan untuk dilakukan sertifikasi. Gitu Pak Cica. Oke, jadi semakin banyak komponennya makin lama. Iya. Semakin banyak kamunya makin lama. Ya. Dan harus dibuktikan nih tanpa kamu diriku nol. Kalau tadi saya klaim-klaim aja tapi nggak bisa membuktikan secara dokumen ya, nilai realisasi atau nilai TKD itu akan rendah. Sekarang kan mobil listrik tuh pasti ada aparnya Pak ya. Kalau nggak salah mobil listrik tuh kan karena dia lithium aparnya harus khusus. Ketika dia produksi misalnya mobil terus pakai baterai listriknya, terus kalau kebakaran kan dikasih apar khusus tuh. Ternyata aparnya dia beli, itu juga termasuk yang hitung di dalam komponen. Jadi pada prinsipnya apa yang menjadi ada di barang spek itu ya? dari di barang itu akan menjadi dasar atau jadi dihitung juga gitu. Iya, kami verifikasi gitu sih. Oke. Artinya ya jangan takut declare gitu aja ya. Karena kan begitu di declare kita bisa cek lebih cepat gitu kan. Karena kan goal dia kan selain setelah dia melakukan statement untuk tender kan dia butuh dibuktikan dengan sertifikat gitu ya Pak. Iya. Oke, paling kalau dari saya sih gitu Pak. Gitu ya Mas ya. Kurang misalnya sobat SCI SI di sini ingin memberikan pertanyaan langsung kepada Pak Hakim ataupun Pak Imam gitu ya, bisa sampaikan ke panitia nih yang kebetulan ada di sini. Nanti kita sampaikan langsung. Dan mungkin pelaku usaha yang ada di sini juga ketika ingin bertanya lebih lanjut, ketika akan melakukan konsultasi, jangan segan untuk datang ke Sukovindo, ke KSO gitu ya, untuk menanyakan hal-hal terkait dengan TKDN. Iya, silakan Mas. Baik, paling dari saya sih sekian Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Imam, Pak Hakim. Mungkin kita akan ngobrol lagi di sesi lanjutannya. Mungkin ketika ada pertanyaan dari pelaku usaha, kita bikin podcast episode berikutnya Pak. TKDN. Iya, minimal untuk saat ini kan kita bisa memberikan gambaran umum, gambaran istilahnya sebetulnya lingkup dari TKDN apa saja. Kalau terkait dengan detail silakan saja, feel free saja Mas Eca. Oke, baik Pak, siap. Baik, terima kasih Sobat SCSI. Sampai jumpa di episode lanjutannya. Dadah. Siap, salam. Sehat. Terima kasih. Sekian podcast dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah, sampai ketemu di episode berikutnya.